pasangan Prabowo Gibran unggul dari Anies Muhaimin Iskandar ataupun Ganjar Mahfud. Tak hanya itu, sejumlah hasil lembaga survei lain, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran Raka Buming Raka berada di peringkat pertama. Apakah hasil survei dapat jadi acuan warga untuk memilih pemimpin bangsa? Dan pada hari ini telah hadir Ketua Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia, yaitu Bapak Umar S. Bakri. Bapak, selamat sore. Selamat sore, Mbak Pur. Baik, terima kasih Bapak telah hadir di studio Garuda TV untuk diskusi kita pada sore hari ini. Sama-sama. Bapak, melihat dari hasil survei indikator politik dan sejumlah lembaga survei lain yang menyebut pasangan Prabowo unggul dari pasangan Ganjar dan juga Anies, bagaimana tanggapannya, Pak? Iya, kalau kita mau melihat apakah suatu hasil survei itu bisa dipercaya atau tidak, itu kita harus konfirmasi dengan hasil survei dari sejumlah lembaga survei yang lain yang juga kredibel ya. Nah, kalau kita lihat tadi hasil survei dari lembaga survei indikator itu kan menempatkan elektabilitas Pak Prabowo Gibran itu sekitar 45% ya, atau 4,9%. Gitu. Nah, saya juga perhatikan dari lembaga-lembaga survei lain, termasuk lembaga survei saya sendiri, lembaga survei nasional dan lembaga-lembaga survei yang di bawah asosiasi saya, Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia. Rata-rata itu memang angka elektabilitas Pak Prabowo Gibran itu antara 42 sampai 45%. Jadi kalau ada lembaga survei termasuk indikator menyebutkan masih di antara itu, antara 42 sampai 45, saya rasa itu masih masuk akal ya, masuk akal dan objektif gitu. Itulah realitas di lapangan. Dan memang Pak Prabowo ini kan sebelum berpasangan dengan Gibran pun selalu unggul atas Ganjar dan Anies Baswedan secara individual ya sebelum berpasangan. Jadi kalau sekarang setelah berpasangan dengan Gibran, elektabilitasnya naik, itu masuk akal ya, reasonable. Baik, lalu sejauh mana sih sebetulnya lembaga survei ini bisa mempengaruhi para pemilih nih, Pak? Iya, dalam teori survei itu Mbak Fo ada dua istilah, yaitu apa yang disebut dengan underdog effect dan bandwagon effect ya. Kalau underdog effect itu seorang calon yang di dalam rating survei itu jeblok gitu, dia justru malah mendapatkan simpati publik, empati publik. Sebaliknya kalau bandwagon effect, kandidat yang di dalam rating survei itu bagus, itu bisa mempengaruhi publik, terutama apabila gapnya itu dengan calon yang lain, dengan kompetitornya itu sangat jauh. Itu voters atau calon pemilih itu akan berpikir begini, gapnya terlalu jauh, kalau saya memilih calon yang lain, toh nggak akan berpengaruh, nggak akan mengangkat. Ya udah, yang sudah jelas akan menang saja gitu. Jadi ada juga pengaruh bandwagon effect gitu. Cuma apakah Pak Prabowo ini dan Gibran itu memperoleh elektabilitas yang tinggi itu karena faktor bandwagon effect ataukah underdog effect? Kalau saya cenderung ke underdog effect, bukan bandwagon effect gitu. Kalau bandwagon effect mungkin kandidat-kandidat yang lain juga bisa saja kan melakukan hal yang sama, tapi kenyataannya tidak gitu ya. Jadi apa itu underdog effect? Pak Prabowo dan Gibran itu akhir-akhir ini terus-menerus dihujani atau dalam istilah akhir-akhir ini penuh dengan badai isu dan kritik gitu ya. Nah itu disangka oleh para kompetitornya, oleh lawan-lawan politiknya akan membuat elektabilitas Pak Prabowo Gibran akan terdegradasi. Tetapi realitasnya tidak seperti itu ya. Publik justru ketika Prabowo Gibran dihujani kritik dan isu negatif, justru malah mendulang simpati publik yang cukup signifikan. Jadi ini dalam bahasa orang itu kompetitornya kecele, dengan menyerang bertubi-tubi dengan harapan akan jatuh elektabilitasnya, tapi justru malah berbalik, jadi bumerang gitu buat Ganjar Mahfud dan Anies Caimin ya. Seperti dikatakan oleh indikator juga bahwa yang menyebabkan elektabilitas Prabowo Gibran itu tinggi itu bukan semata-mata kehebatan tim kampanye beliau berdua, tetapi
akibat blunder berulang-ulang yang dilakukan oleh para kompetitornya. Baik, Gitu. baik. Lalu dengan adanya kampanye para paslon dan juga nanti kita akan menghadapi debat, Iya. 5 kali debat. Nah, itu apakah itu akan berpengaruh untuk meningkatkan elektabilitas juga atau bahkan menurunkan elektabilitas dari para pemilih itu? Iya, berpengaruh, itu bisa ke positif bisa negatif ya Mbak Flo ya. Untuk pasangan tertentu bisa saja debat itu akan meningkatkan elektabilitasnya, tapi untuk pasangan yang lain bisa membuatnya turun ya. Itu nanti tergantung performance masing-masing paslon ya. Apakah bisa memanfaatkan momentum debat itu yang konon nanti salah satunya juga akan disiarkan oleh Garuda TV ya kalau nggak salah. Betul. Itu kalau bisa memanfaatkan momentum debat itu dengan baik, dengan gagasan-gagasan yang langsung diterima oleh publik luas, bisa saja itu akan memiliki kredit poin atau andil untuk peningkatan elektabilitas. Ya, tapi kalau menyikapi debat hanya ala kadarnya, hanya formalitas memenuhi tuntutan KPU dan sebagainya, ya bisa aja itu menjadi bumerang gitu buat pasangan tersebut. Gitu. Baik Pak. Nah, di luar dari itu terjadi pro kontra terkait hasil survei di publik, bahwa ada yang menilai hasil lembaga survei merupakan pesan pihak tertentu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Itu agak sulit menjelaskan ya, karena masing-masing lembaga survei itu punya otonominya sendiri-sendiri. Kita tidak boleh mengomentari masalah-masalah seperti itu dari lembaga survei lain ya. Tapi yang jelas itu semua sudah diatur dalam kode etik. Jadi bahwa sebuah survei itu memerlukan, apalagi ini survei nasional, itu memerlukan biaya yang besar. Betul. Kemudian ada pihak yang membiayai, itu suatu hal yang tidak bisa dinafikan. Itu hal yang lazim di dalam dunia modern ya, dalam dunia bisnis modern. Ada yang punya jasa, ada yang membayar jasa. Tetapi buat lembaga survei yang profesional, yang independen, kendati pun dia dibiayai surveinya, kan nggak ada survei nggak pakai biaya, kan pasti pakai biaya, dan biayanya itu sangat besar. Tetapi tidak mempengaruhi hasilnya gitu. Jadi apa yang disampaikan kepada klien itu tetap data yang diperoleh dari lapangan gitu. Itulah yang disebut dengan integritas gitu. Jadi apa yang diperoleh di lapangan, semua data yang diperoleh di lapangan disampaikan kepada klien gitu. Jadi bukan soal dibiayai atau tidak dibiayai, tapi soal bagaimana lembaga survei itu bisa memelihara integritas atau tidak gitu. Oke, baik Pak. Berbicara soal biaya, kita sebagai orang awam nih, emang kira-kira kalau misalnya masalah biaya itu berapa sih Pak kalau sekali survei itu Pak? Nah, itu juga relatif Mbak Vo ya, karena masing-masing lembaga survei itu mempunyai kredibilitas, mempunyai profesionalisme sendiri-sendiri. Saya pernah menawarkan jasa survei kepada seorang calon gubernur di sebuah provinsi gitu ya. Kalau satu provinsi itu ya sekitar 300 juta misalnya, yang normal gitu. Kemudian calon gubernur itu bilang, mahal amat gitu. Ada yang menawari saya cuma 50 juta bisa. Ya, saya bilang udah pasti nggak benar kalau 50 juta, karena satu provinsi itu luas sekali, apalagi itu kepulauan yang luas gitu ya. Jadi tergantung lembaga surveinya. Ya, kalau yang amatiran, yang kadang-kadang dia survei itu nggak ke lapangan, cuma ngambil data aja di komputer gitu ya. Ya itu dia dengan dana yang murah dia tawarkan. Dan kadang-kadang politisi itu juga survei itu bukan benar-benar untuk mengukur kekuatan dia, posisi dia ada di mana. Tapi survei itu tadi hanya untuk bandwagon effect. Dia pikir kalau dia survei kemudian hasilnya bagus dipublikasikan, rakyat akan terpengaruh, pemilih akan terpengaruh gitu. Sehingga politisi itu hanya ngejar angkanya yang tinggi, bukan objektivitas surveinya. Gitu. Jadi kalau ada lembaga survei yang menawarkan biaya murah gitu, terus kemudian menjanjikan elektabilitas yang tinggi, biasanya disukai oleh politisi gitu. Tapi itu menjebak, itu menjerumuskan sebenarnya survei-survei seperti itu kan ya. Baik, lalu bagaimana nih Pak untuk memahami hasil survei yang mengambil sampel dari ribuan responden? Tapi kita tahan dulu jawaban.